Hai, bertemu kembali dengan sahabat cerita. Seperti yang sahabat cerita janjikan di video sebelumnya, kita akan melanjutkan kisah bagaimana Allah menciptakan dunia ini. Sekarang kita sampai pada bagian penciptaan hari yang keempat. Kira-kira pada hari yang keempat Allah menciptakan apa ya? Penciptaan hari keempat adanya di Kejadian pasal 1. Mulai dari ayat 14 sampai ayat ke-19. Coba kita dengarkan. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Sampai di sini mungkin akan ada dari kalian yang bertanya, bukankah terang dan gelap, pagi dan petang sudah dimulai dari hari pertama? Ya, itu memang benar. Tapi satu hal yang juga perlu diingat, bahwa Allah itu Maha Kuasa dan baginya tidak ada yang mustahil. Artinya, sahabat cerita ingin kalian dapat mengimajinasikan bahwa Allah kita dapat menciptakan terang tanpa harus ada benda penerang. Bukankah ia begitu ajaib? Kita bangga memiliki Allah yang seperti Tuhan kita. Sekarang kita sampai di hari yang kelima. Adanya di kitab Kejadian pasal 1 ayat 20 hingga 23. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Wah, bumi sudah semakin lengkap ya. Hingga hari kelima saja kita sudah dapat melihat betapa Allah kita luar biasa. Jadi, sekarang kita melihat penciptaan hari terakhir, yaitu hari ke-6. Penciptaan hari ke-6 adanya di Kejadian pasal 1 ayat 24 sampai 31. Mari kita dengarkan. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu.
tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Itulah kisah tentang penciptaan di Alkitab. Sahabat cerita berharap kalian akan lebih rajin baca Alkitab ya, karena ada banyak kisah yang luar biasa di Alkitab. Ditambah lagi, sahabat cerita akan menemani kalian juga untuk memahami kisah-kisah yang hebat itu. Jadi, jangan lupa untuk selalu menonton video-video di channel ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.